Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan audit teknologi informasi. Nah, pada malam ini kita akan mengangkat topik dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Jadi selama ini audit yang dilakukan secara manual terus dilaksanakan menggunakan teknologi informasi, ya tentunya akan memberikan dampak-dampak terhadap segala sesuatu yang akan diaudit. Penggunaan teknologi informasi tentunya akan meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan berbagai macam prosedur pengendalian baru, ya tentunya dilakukan dengan bantuan teknologi komputer, ya. Nah, dan dengan mengganti pengendalian manual yang dapat terpengaruh oleh kesalahan manusia. Nah, tentunya pengendalian yang dilakukan secara manual itu akan berisiko, ya, berisiko dari kesalahan, ya, berisiko dari prosedur, proses beserta juga hasilnya. Namun jika prosedur-prosedur tersebut menggunakan teknologi informasi, tentunya kesalahan ini bisa dikurangi, ya, atau bahkan bisa dihilangkan sama sekali, karena komputer itu memberikan perhitungan-perhitungan dengan cepat dan tepat, sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Bagaimana sebuah teknologi informasi, ya, dapat meningkatkan pengendalian internal? Nah, tentunya perubahan pengendalian internal tersebut diakibatkan oleh adanya pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Komputer akan memproses informasi itu secara konsisten dan juga dapat mengurangi salah saji, ya, salah penyajian dengan mengganti prosedur manual dengan pengendalian terprogram, menerapkan pengecekan dan penyeimbangan setiap transaksi yang diproses. Nah, tentunya dengan teknologi komputer, ya, teknologi informasi, nah proses-proses itu akan dilaksanakan secara otomatis. Nah, tentunya proses itu dapat dilakukan diulang kembali secara konsisten. Berbeda halnya dengan melakukannya secara manual. Pengendalian keamanan secara online atas aplikasi, database, dan sistem operasi akan dapat memperbaiki pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, jadi adanya kontrol keamanan secara online tersebut, ya, dapat memperbaiki pemisahan tugas-tugas dari orang-orang atau departemen-departemen tertentu, nah, sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang per orang yang ada di dalam departemen tersebut. Yang kedua adalah tersedianya informasi yang lebih tinggi. Nah, di sini dikatakan aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumen yang efektif. Nah, ini biasanya menghasilkan informasi yang bermutu lebih tinggi bagi manajemen perusahaan. Nah, karena pengelolaannya dilakukan secara efektif dan efisien, nah, sehingga kerumitan-kerumitan yang ada itu bisa diatasi, ya, dengan bantuan teknologi informasi. Selanjutnya adalah menilai risiko teknologi informasi.
Jika suatu sistem teknologi informasi itu gagal, organisasi dapat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi. Misalnya pada saat informasi itu diperlukan, ya, di mana sistem teknologi informasi itu down, bisa jadi diakibatkan oleh matinya listrik, ya, adanya peretasan dan lain sebagainya, sehingga dapat melumpuhkan sebuah organisasi karena informasi-informasi yang diperlukan tidak dapat diakses kembali. Nah, risiko ini meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Jadi jika terjadi kegagalan sistem informasi, ya, teknologi informasi tersebut, itu risikonya dapat memungkinkan salah saji, ya, salah penyajian dalam material laporan keuangan. Nah, jika laporan keuangan terjadi kesalahan data, nah efeknya akan sangat besar sekali. Risiko khusus pada sebuah sistem teknologi informasi itu akan meliputi risiko pada perangkat keras dan data, ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak, kesalahan sistematis, ya, versus kesalahan acak, akses yang tidak diautorisasi, dan kemungkinan lebih parah adalah hilangnya data. Nah, ini beberapa risiko, ya, pada sistem teknologi informasi. Bisa saja risiko itu terjadi kepada perangkat keras atau hardware, ya, yang failure, yang tidak bisa diakses lagi. Nah, juga termasuk di risiko pada data, ya, data yang hilang, data yang salah format, data yang tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemungkinan bisa jadi untuk mengakses data tersebut seseorang administrator lupa atau kehilangan passwordnya. Nah, di sini ada jejak audit yang berkurang, ya. Nah, pertama itu visibilitas jejak audit. Nah, bagaimana jejak audit itu bisa dilihat, ya, bisa disaksikan. Yang kedua, keterlibatan manusia yang berkurang. Nah, dengan teknologi informasi, ya, keterlibatan manusia akan boleh diperkecil, ya, boleh dikatakan berkurang karena pemrosesan dilakukan menggunakan teknologi informasi. Telah menggunakan algoritma-algoritma dan perangkat-perangkat yang bekerja secara otomatis. Nah, tidak adanya otorisasi tradisional, ya. Jadi setiap aktivitas itu tidak memerlukan otorisasi, ya, otorisasi untuk melakukannya. Nah, kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas TI. Nah, tentunya pemisahan tugas yang akan berkurang dan juga diperlukan kebutuhan akan orang-orang yang berpengalaman di bidang teknologi informasi. Pengendalian internal khusus atau teknologi informasi. Nah, yang pertama itu adalah pengendalian secara umum, ya. Pengendalian umum ini diterapkan pada semua aspek di dalam berbagai fungsi teknologi informasi, termasuk pengaturan teknologi informasi, pemisahan tugas-tugas, pengembangan sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses, baik itu terhadap perangkat lunak, perangkat keras, ataupun data-data yang terkait. Yang kedua adalah pengendalian aplikasi. Pada pengendalian aplikasi diterapkan untuk memproses transaksi-transaksi. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang digunakan akan memproses transaksi-transaksi yang ada. Nah, misalnya pengendalian terhadap pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Nah, ini menggunakan aplikasi-aplikasi, ya, yang harus dilakukan pengendalian. Pada pengendalian umum, ya, administrasi fungsi TI
Yang kedua adalah pemisahan tugas-tugasnya. Dan ketiga, pengembangan sistem. Pada administrasi fungsi TI, sikap dari Dewan Direksi, ya, kalau di dalam sebuah perusahaan itu ada Dewan Direksi, ya, dan manajemen senior tentang TI akan mempengaruhi arti penting TI yang dirasakan dalam suatu organisasi. Nah, jadi kalau petinggi-petinggi sebuah perusahaan, ya, orang-orang yang paham, ya, terhadap teknologi informasi, nah tentunya akan memberikan pengaruh yang besar di dalam sebuah perusahaan tersebut. Terus pada pemisahan tugas-tugas, ya, sebagai respon terhadap risiko menggabungkan tanggung jawab, ya, terhadap penyimpanan yang dilakukan secara tradisional, ya, harus menggunakan otorisasi dan administrasi ke dalam fungsi teknologi informasi. Organisasi yang dikendalikan dengan baik memisahkan tugas-tugas kunci, ya, di dalam TI. Terus juga pengembangan sistem TI, ya. Nah, di sini tentunya perlu dilakukan pembelian perangkat lunak, ya, melakukan upgrading terhadap aplikasi-aplikasi, ya, mengembangkan sendiri perangkat lunak tersebut. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daripada sistem audit tersebut. Selanjutnya, menguji semua perangkat lunak guna memastikan perangkat lunak baru itu kompatibel. Ya. Jadi pada saat kita melakukan upgrade, ya, upgrading terhadap perangkat lunak atau software, nah, maka kita perlu memastikan apakah software-software yang telah kita install tersebut, ya, yang telah kita beli, ya, yang telah kita dapatkan serial number-nya, tentunya kita harus pastikan software-software atau aplikasi tersebut kompatibel, ya. Kompatibel artinya sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, terkadang misalnya kita mendownload, ya, sebuah aplikasi. Nah, ternyata aplikasi yang telah kita download tidak kompatibel dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, misalnya saja perangkat yang kita gunakan adalah PC atau laptop. Nah, ternyata perangkat atau aplikasi yang kita download tersebut digunakan untuk platform yang lain, ya, misalnya Android, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keamanan fisik, ya, dan online. Pengendalian fisik atas komputer dan pembatasan online ke perangkat lunak serta file data terkait mengurangi risiko dilakukannya perubahan yang tidak diotorisasi ke program dan penggunaan program serta file yang tepat. Nah, ini pengendalian, ya, secara fisik terhadap komputer dan perangkat-perangkat lainnya. Selanjutnya, backup dan perencanaan kontingensi. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya data selama mati listrik. Ya. Nah, jadi kalau pada saat, ya, sumber listrik padam, ya, nah, diusahakan data-data yang telah ada itu tidak hilang sama sekali. Ya. Banyak perusahaan mengandalkan sumber tenaga cadangan atau backup, ya, atau generator sendiri. Nah, misalnya menggunakan genset, ya, atau menggunakan UPS, ya. Nah, jadi pada saat tiba-tiba lampu listrik itu padam, ya. Nah, pada saat itu komputer yang sedang bekerja, perangkat-perangkat TI yang sedang bekerja itu tidak ikut shutdown secara otomatis. Ya. Nah, kalau di kantor tersebut ada generator, maka dia akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Operasi tetap berjalan seperti biasa tanpa terganggu. Nah, namun misalnya kalau kita menggunakan UPS, nah ini waktunya sangat terbatas sekali. Ya. Jadi pada saat lampu padam, ya, listriknya mati,
Nah, kita diberi kesempatan beberapa menit atau hanya beberapa jam, ya, tergantung kekuatan UPS-nya untuk membantu, ya, mengkondisikan perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam kondisi on. Ya, jadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan proses saving, ya, menyimpan data, ya, untuk melakukan shutdown, terus mungkin data tersebut harus kita beri proteksi, ya. Nah, kita masih sempat untuk melakukannya untuk beberapa menit. Selanjutnya adalah pengendalian perangkat keras. Nah, pengendalian ini sudah dipasang dalam peralatan komputer, ya, oleh pabrik pembuatnya untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Jadi biasanya perangkat-perangkat IT tersebut, ya, itu sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendeteksi kegagalan, ya, sehingga jika terjadi kegagalan, nah itu bisa dideteksi secara dini. Nah, pada pengendalian aplikasi, ya, nah ini dirancang untuk setiap perangkat lunak atau software, ya, dan dimasukkan untuk membantu perusahaan memenuhi 6 tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Pengendalian aplikasi yang dilakukan oleh personal klien disebut pengendalian manual, ya. Nah, keefektifan pengendalian manual bergantung pada kompetensi atau kemampuan dari orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut dan juga kemahiran mereka ketika melaksanakannya. Pengendalian yang dilakukan oleh komputer disebut pengendalian otomatis, ya. Nah, itu bedanya pengendalian yang dilakukan secara manual, ya. Nah, tentunya memerlukan keahlian, ya, dan kompetensi orang-orang tertentu, ya, dan juga kemahirannya ketika mereka melaksanakan kegiatan audit teknologi informasi tersebut. Nah, beda halnya dengan pengendalian yang dilakukan oleh komputer, ya, yang dapat bekerja secara otomatis, ya, tanpa dibatasi oleh waktu, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena sifat pemrosesan komputer, ya, pengendalian otomatis, jika dirancang dengan tepat akan menghasilkan operasi pengendalian yang konsisten. Nah, tentunya dengan menggunakan bantuan komputer, ya, proses pengendalian itu tetap, ya, dan konsisten, tidak berubah-ubah. Karena pada saat algoritma sudah diterapkan, ya, pada pemrosesan itu, ya, terus sudah dibuatkan flowchart-nya, nah tentunya dia akan bekerja secara konsisten tanpa melakukan perubahan-perubahan. Pengendalian aplikasi terdiri dari 3 kategori, ya. Nah, yang pertama ada pengendalian input. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotorisasi, ya, akurat dan lengkap. Jadi sebelum data itu dimasukkan, ya, sebagai input, maka data itu perlu dilakukan otorisasi, ya. Nah, bisa jadi data-data yang dimasukkan bukan data-data dasar, ya, sudah diolah, ya, dan dilakukan otorisasi dan penilaian-penilaian terhadap data tersebut, ya. Nah, juga dia akan memiliki data-data yang akurat dan lengkap. Untuk sistem TI yang mengelompokkan semua transaksi yang serupa ke dalam batch, ya, penggunaan total batch keuangan, total hash, dan total perhitungan record akan membantu peningkatan keakuratan serta kelengkapan input, ya. Jadi ini faktor-faktor yang digunakan di dalam pengendalian input. Nah, yang kedua adalah pengendalian proses. Nah, pengendalian proses ini tujuannya adalah untuk
mencegah terjadinya kesalahan ketika data transaksi diproses. Ya. Nah, pengendalian umum, terutama pengendalian yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan keamanan, merupakan pengendalian yang sangat penting guna meminimalkan kesalahan. Ya. Nah, jadi pemrosesan ini perlu kita lakukan ya pendeteksian agar terhindar dari kesalahan-kesalahan pada saat data tersebut di dalam proses. Yang ketiga adalah pengendalian output. Ya. Jadi ada pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pengendalian output fokusnya adalah untuk mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan. Ya. Jadi setelah diproses, nah tentu kita akan melakukan deteksi kesalahan ya setelah data tersebut diproses, bukan pada mencegah kesalahan ya. Jadi dia adalah fungsinya mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan, namun bukan pada mencegah kesalahan ya. Jadi dia hanya bekerja mendeteksi kesalahan tersebut. Pengendalian output yang paling penting adalah review kelayakan data oleh seseorang yang memahami output tersebut. Ya. Jadi output tersebut ya setelah diuji, dibaca, tentu akan direview ya kelayakannya oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Sehingga jika dibaca oleh seseorang ya itu dapat memahami output ya yang dihasilkan tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak teknologi informasi ya dalam proses audit. Di sini dinyatakan bahwa pengetahuan dan pengendalian umum meningkatkan kemampuan auditor untuk mengukur, mengendalikan ya aplikasi-aplikasi yang efektif untuk mengurangi risiko pengendalian untuk tujuan audit yang terkait ya. Selanjutnya adalah pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Pengendalian umum memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi. Nah, sehingga auditor harus mengevaluasi pengendalian tersebut terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif. Ya, jadi harus dievaluasi dulu ya oleh seorang auditor sehingga hasil dari pengendalian tersebut ya dapat bersifat efektif. Nah, selanjutnya adalah pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Pengendalian umum yang tidak efektif akan menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem ya tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, ya, maka auditor akan dapat menempatkan kehandalan yang lebih besar pada pengendalian aplikasi. Nah, ini pengaruh pengendalian umum ya. Nah, selanjutnya adalah jika pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak ya atau software. Jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak harus dilakukan. Namun perusahaan yang memiliki pengendalian umum yang rendah akan sulit mengidentifikasi perubahan perangkat lunak. Akibatnya auditor harus mempertimbangkan untuk melakukan pengujian pengendalian aplikasi di sepanjang audit tahun berjalan. Ya. Nah, inilah pengaruh dari pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Nah, mendapat pemahaman
atas pengendalian umum klien. Ya. Pertama adalah melakukan wawancara dengan personel TI dan para pengguna TI. Selanjutnya yang kedua, memeriksa dokumentasi sistem seperti bagan arus, ya, permohonan program, dan pengujian hasilnya. Sedangkan yang ketiga adalah mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf teknologi informasi. Nah, di sini kita lihat terdapat 3 kategori pengujian ya pada saat mengaudit menggunakan komputer. Pertama adalah pendekatan pengujian data, terus simulasi paralel, dan selanjutnya adalah pendekatan model audit yang melekat. Nah, ini 3 kategori untuk pengujian ya pada saat mengaudit melalui bantuan komputer. Dampak dari pengendalian TI terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif. Ya. Nah, pertama adalah menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi. Ya. Dan yang kedua adalah pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian yang substantif. Pengauditan dalam lingkungan TI yang tidak terlalu kompleks, ya, nah, menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk melakukan proses transaksi-transaksi bisnis. Nah, sedangkan untuk pengauditan dalam lingkungan TI yang tidak terlalu kompleks, ya, menggunakan data uji coba, terus melakukan simulasi secara paralel, ya, serta pendekatan-pendekatan modul audit yang melekat ketika mengaudit melalui komputer. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pengujian data. Ya. Auditor memproses pengujian data mereka sendiri dengan menggunakan sistem komputer, ya, menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian otomatis sudah memproses data yang diuji dengan tepat. Ini untuk pendekatan pengujian data. Nah, di sini kita lihat ya bagannya. Di sini ada arsip utama, terus ada arsip yang sudah terkontaminasi. Ya. Nah, di sini memasukkan transaksi-transaksi yang diuji untuk menguji prosedur pengendalian kunci, terus memproses program-program aplikasi, ya. Nah, terus hasil pengujian dan pengendalian. Bawahnya adalah auditor membuat perbandingan. Ya. Di sini perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diprediksi. Nah, selanjutnya hasil prediksi audit atas prosedur pengendalian, ya, kunci berdasarkan pada pemahaman atas pengendalian internal. Terus di sini ada arsip-arsip transaksi, ya, yang bisa digunakan. Terdapat 3 pertimbangan utama, ya. Yang pertama, pengujian data harus memasukkan semua kondisi yang ingin diuji oleh auditor, ya. Jadi datanya harus diuji ya dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, program aplikasi yang diuji oleh data uji auditor harus sama dengan data yang digunakan oleh klien ya di sepanjang tahun. Terus data yang diuji harus dihapus dari catatan klien. Nah, ini ada 3 pertimbangan utamanya. Selanjutnya adalah simulasi paralel ya. Nah, seorang auditor sering menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor ya untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dikerjakan oleh perangkat lunak milik klien. Dengan menggunakan arsip data yang sama, tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas ya
pengendalian otomatis, dan untuk mendapatkan bukti mengenai saldo akun secara elektronik. Nah, pengujian sistem ini dinamakan simulasi paralel, ya, atau parallel simulation test. Nah, sini kita lihat alurnya, ya. Nah, di mana auditor akan menyiapkan suatu program untuk mensimulasikan semua atau sebagian sistem aplikasi klien, ya. Nah, terus program yang disiapkan oleh auditor, ya. Nah, ini berdasarkan transaksi-transaksi produksi. Nah, terus selanjutnya hasil dari auditor, ya, di mana di dalamnya auditor akan membuat perbandingan antara output dari sistem aplikasi klien dengan output program yang telah disiapkan oleh auditor. Perangkat lunak audit yang umum memberikan 3 keuntungan, ya. Yang pertama adalah relatif mudah untuk melatih para pekerja staf audit, ya, dan juga menggunakannya. Terus perangkat lunak tersebut dapat diterapkan pada beragam klien, ya, dengan sedikit penyesuaian. Terus keuntungan lainnya adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan prosedur manual tradisional. Dan dia adalah pendekatan modul, ya, modul audit yang melekat. Auditor memasukkan sebuah modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi-transaksi yang khusus. Nah, misalnya, auditor menginginkan menggunakan modul melekat, ya, untuk melakukan identifikasi semua pembelian, ya, yang melebihi 25 juta. Untuk ditindaklanjuti dengan pengujian yang lebih terperinci untuk tujuan audit keterjadian dan akurasi terkait transaksi. Ini pendekatan modul audit melekat. Nah, selanjutnya adalah masalah dalam lingkungan TI yang berbeda, ya. Nah, masalah dalam lingkungan jaringan, ya. Nah, dalam jaringan, aplikasi perangkat lunak dan arsip data yang digunakan untuk memproses transaksi dimasukkan ke dalam beberapa komputer yang saling terhubung. Masalah-masalah dalam sistem manajemen basis data dan juga masalah-masalah dalam sistem e-commerce. Ya. Ini masalah-masalah ketika klien mensubkontraktorkan kebutuhan TI. Ya. Nah, biasanya mereka melakukan subkontrak, ya, kontraktor beberapa atau semua kebutuhan TI hanya pada pusat pelayanan komputer independen, ya. Terus standar